sangat penting, yaitu jangan mengembunkan dulu. Pada burung murai batu kita tahu juga menghindari pengablakan saat musim dingin atau cuaca hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Pantangan wajib murai batu musim hujan dan cuaca dingin. Jadi ini sangat wajib teman-teman, karena pada suatu cuaca yang dingin dan musim hujan ini sangat rentan pada burung murai batu atau burung-burung lainnya, yaitu menghindari pemandian sore atau malam. Sebab di saat ini metabolisme pada burung itu mengalami penurunan suhu tubuh, teman-teman. Jadi pada burung mudah sakit, bahkan lesu, ngembang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menghindari pengembunan, karena burung rawan sakit juga yang kedinginan suhu tubuh itu menurun atau minus. Metabolisme bagus pada burung itu belum tentu gacor, itu hal wajar. Jadi metabolisme sudah bagus tapi kotorannya juga bagus, menggumpal, tapi bisa saja pada burung ini agak birahi, mungkin agak emosi. Itu sangat penting, yaitu jangan mengembunkan dulu. Pada burung murai batu kita tahu juga menghindari pengablakan saat musim dingin atau cuaca hujan. Ini bisa saja kita lakukan, yaitu misalkan mau ablak sebentar aja 1 jam, itu kalau cuaca dingin banget itu baru kita kerodong lagi. Dan hal lain yaitu kurangi interval mandi. Pada burung murai batu, kalau kita mandikan cuaca dingin, tentu suhu tubuh akan minus, teman-teman. Ngedrop pada burung, suhunya rendah, akhirnya pemberian extra fooding yang kita lakukan ini akan menumpuk, kita tambahi kurang gacor, kita tambahi karena terlalu kita mandikan. Biasanya tipe panas kita mandikan seminggu 3 kali atau 4 kali, itu sebaiknya dikurangi. Saat musim dingin bisa 2 kali atau 1 kali, seperti itu. Jangan, jadi pada burung sehingga tubuhnya itu tetap hangat, teman-teman, tidak minus lagi. Nanti kalau kita jor jangkrik terus, tidak ada gacor-gacor, tetap kita tambahi, pada burung akhirnya menumpuk, birahi-birahinya akhirnya ya menumpuk-numpuk, yang ada metabolismenya nanti kurang bagus, pencernaannya juga kurang bagus. Yang kelima yaitu kotoran jangan sampai menumpuk. Akibat pada penumpukan ini, maka bakteri yang cepat berkembang pada burung itu sendiri, lembab, dan berakibat burung kena senot, nafsu makan berkurang, dan sebagainya. Kalaupun itu burung mabung, ya sebaiknya ini harus dihindari. Kotoran jangan sampai becek, teman-teman. Karena biasa becek itu karena minumnya pada burung itu terlalu banyak. Kondisi metabolismenya kurang bagus, hingga pada burung ini akan lembab dan kotorannya akan lembab dan berbau. Ini harus dihindari, mungkin pemberian extra fooding terlalu banyak seperti itu saat musim yang dingin. Jadi itu sangat mengaruh, teman-teman, pada burung murai batu itu sangat rentan seperti itu. Lain solusi pada burung murai batu yang kita rawat sehari-hari kalau cuaca dingin tidak kunjung gacor, yaitu perlu kita juga lakukan. Ada solusi yang kita lakukan, yaitu misalkan teman-teman bisa umbar. Pengumbaran bisa dilakukan saat musim hujan atau dingin, misalkan di dalam rumah atau samping rumah yang nggak kena air ya. Ini umbaran misalkan seminggu 3 kali atau 5 kali, dengan porsi penjemuran misalkan pengumbaran dengan pengumbaran misalkan pagi sampai siang, tapi dalam rumah yang suasana ruangan hangat seperti itu. Kalau di luar ya sebaiknya disepit, misalkan 50 putaran atau 100 putaran. Dan
hal lain, pada burung saat cuaca dingin sangat rentan juga minus tubuh. Yang kita lakukan yaitu pemberian UHA, ulat Hongkong. Itu bisa diberikan kalau kita perlukan aja. Dalam arti biasa harian tidak menggunakan Hongkong atau settingan Hongkong. Itu bisa kita berikan misalkan cuaca dingin 2 atau 3 ekor pagi sore saat cuaca dingin aja. Nanti kalau cuacanya sudah nggak dingin bisa cuma 1 aja saat musim-musim hujan. Nanti kalau sudah cuacanya normal ya UHA dihentikan untuk tipe yang panas teman-teman. Jadi ini sangat penting pada burung, tidak hanya diberikan cuma extra fooding biasa aja. Gantungan saat dalam rumah saat full krodong ya teman-teman, itu tempatkan di ruang yang hangat kayak gitu dengan ventilasi yang bagus pada ruangannya. Kadang burung kalau tipe dingin kebanyakan agak repot juga untuk pada ini harus menjaga pada suhu tubuhnya agar tetap hangat dengan pemberian UHA, ditempatkan ruangan tertentu sehingga burung tetap performanya tetap bagus teman-teman. Jadi untuk burung yang pada musim dingin itu kalau saya sendiri fokus di umbaran. Seperti itu pemberian vitamin itu sangat diperlukan. Mungkin bisa di saat musim dingin itu kebanyakan bakteri cepat berkembang kayak gitu. Jadi untuk mengatasi ini bisa menggunakan vitamin D teman-teman. Vitamin D saya pakai LIPI kayak gitu seminggu, misalkan sekali atau 2 kali saat musim dingin atau hujan aja. Penambahan vitamin lain atau vitacik itu juga bisa. Silakan teman-teman pakai mana teman-teman yang suka atau kebiasaan teman-teman pakai vitamin apa. Yaitu berilah pada burung itu sesuai pada burung yang teman-teman berikan. Jadi tidak harus berpatokan pada vitamin ini dan itu. Kalau saya beri itu. Dan extra fooding pemberian jangkrik seperti itu, jangkrik harus kita berikan juga dengan pakan sehingga nantinya dimakan pada burung. Jangan asal jangkrik diberi kardus atau kertas apa terak telur itu nanti ya nggak ada gizinya teman-teman pada burung. Bisa pemberian kunyit atau menghangatkan tubuh pakai kencur kayak gitu. Jadi kalau jahe bisa aja, tetapi untuk faktor yang terlalu tinggi nanti kepanasan teman-teman. Yang aman agak aman kencur kayak gitu, sehingga pada burung tidak mudah serak. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa apa ya menyikapi dari semua apa yang saya katakan. Mungkin teman-teman juga mempunyai teori dan apa ya trik tersendiri dalam merawat murai batunya teman-teman. Intinya kita kicau mania tetap support dan semangat semua kicau mania, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Apa yang teman-teman cita-citakan terkabul. Maaf sekali saya belum sempat live di TikTok teman-teman karena kondisi saya sakit, agak flu dan sebagainya, radang, saat ini masih agak demam kayak gitu teman-teman. Dan semoga teman-teman tetap sehat selalu dan merawat gacuannya tetap semangat dan konsisten. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.